Selamat siang untuk kita semua, pada masyarakat Papua yang ada di Bali terlebih khusus, dan masyarakat Papua yang ada di mana saja secara umum. Hari ini Kamis 26 November 2020 kami melakukan konferensi pers. Dengan judulnya Deklarasi PRP Wilayah Bali, Pengumuman PRP Tahap 1, dan Pernyataan Sikap PRP secara umum. 19 tahun penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus di teritori West Papua terbukti telah gagal memberi perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, dan mewujudkan hak penentuan sendiri, the right of self-determination bagi bangsa Papua. Sebaliknya, konflik penentuan nasib sendiri semakin mengkristal. Praktik kolonialisme tak terbendung, ekspansi modal, eksploitasi, dan militer terus melahirkan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan secara besar-besaran di seluruh teritori West Papua. Semua komponen rakyat sipil West Papua telah menyajikan fakta, data, dan menyatakan sikap menolak perpanjangan otonomi khusus jilid 2. Hingga hari ini, 26 November 2020, sudah 120 organisasi yang tergabung dalam PRP dan sebanyak 500.020.261 suara petisi rakyat bangsa Papua dinyatakan dengan sidik jari untuk tahap 1. Komponen adat, agama, perempuan, akademisi, serta solidaritas pendukung rakyat Indonesia, Timor Leste, dan Papua New Guinea menyatakan Otsus dihentikan dan meminta Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua hingga hari ini. Mungkin nanti selanjutnya lebih khusus di Bali nanti akan dilanjutkan oleh kawannya saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin di Bali sendiri petisi ini telah dijalankan sejak 2 bulan yang lalu dan telah selesai pada hari Senin tanggal 23 November 2020 yang kemudian dinyatakan dengan deklarasi ini. Berdasarkan pemetaan aktivitas dan tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswa Papua di Bali, maka dalam proses pengisian kami membagi 3 lokasi besar, diantaranya Denpasar, Badung, dan Singaraja sebagai basis dasar penyaluran dan penandatanganan petisi rakyat Papua di Bali. Proses pengisian ini dilakukan dengan cara manual dengan mengisi identitas dan melampirkan cap basah. Jumlah suara yang telah terkumpul di Bali telah diserahkan ke PRP pusat. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain, dan telah diumumkan serentak melalui konferensi pers yang baru saja hari ini telah selesai dilaksanakan di PRP pusat. Respon dari petisi ini, pemerintah Indonesia mengambil sikap menghindar, merekayasa situasi, serta memaksa pendekatan hukum, keamanan, dan pembangunan yang sudah terbukti gagal dilaksanakan selama penduduk di West Papua. Revisi Otsus, Impres, percepatan pembangunan, pemekaran, dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law menunjukkan Indonesia lebih peduli profitabilitas ekonomi Papua daripada penyelesaian politik secara tuntas demi kebaikan dan jaminan masa depan tanah air dan manusia Papua. Sementara itu, nafsu eksploitasi SDA menyebabkan perampasan tanah, pergusuran, dan deforestation terus meningkat. Puluhan hingga ratusan korporasi menguasai juta hektar lahan-lahan Papua. Data-data Yayasan Pusaka, Greenpeace, Forest Watch Indonesia, dan Forest Heritage Group menunjukkan ratusan ribu hektar hutan Papua habis. Jutaan hektar dikuasai perusahaan sawit, pertambangan, dan penebangan kayu. Perusahaan ini menguasai puluhan juta hektar tanah-tanah adat Papua.
Undang-Undang Minerba dan Omnibus Law baru saja memberikan jaminan kemudian bagi eksploitasi besar-besaran di teritori West Papua. Gubernur Papua dan Jakarta hari ini memburu 40 hektar luas cadas emas senilai 200 triliun rupiah di Blok Wabu, Hutan Jaya. Ekspansi modal yang memberikan jaminan kapitalis, birokrat lokal dan nasional Indonesia tentu ikut mempertaruhkan penindasan dan konflik politik West Papua. Ia menjadi objek elit-elit birokrat kolonial sehingga menunjukkan sikap kaku, tunduk dan kompromi. Rakyat bangsa Papua terus-menerus berjuang dan menyampaikan sejarah politiknya secara benar, jujur, serta menyadari situasi nyata bahwa tidak ada lagi jaminan masa depan yang baik dalam genggaman kekuasaan Indonesia. Situasi di mana rakyat West Papua membutuhkan solusi tuntas yang damai dan demokrasi. Tidak dengan otsus, kepres atau impres, omnibus law, pemekaran dengan segala rekayasa kompromi sepihak yang tidak menyelesaikan esensi persoalan West Papua. Nah, melihat dari situasi ini, kami organisasi-organisasi yang tergabung dalam petisi rakyat Papua (PRP) telah mengambil sikap kritis sebagai berikut. Bahwa satu, sesuai hukum internasional, West Papua adalah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri, non-self-government territory atau wilayah koloni terakhir di Pasifik yang sementara berada di kawasan pendudukan kolonial Indonesia. Dua, kami menolak politik representatif yang tidak berdasarkan pada partisipatif aktif rakyat West Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan West Papua. Tiga, kami menolak dan mendesak penguasa Indonesia baik di pusat dan daerah agar pembangunan pemekaran Omnibus Law dengan segala pendekatan militeristik dalam menghadapi penolakan OSUS Jilid 2 yang dilakukan oleh rakyat West Papua secara damai dan demokratis. 4. Kami menyatakan bahwa sikap rakyat West Papua secara demokratis sedang digalang melalui petisi rakyat Papua atau PRP. Petisi rakyat Papua adalah manifestasi sikap dan tuntutan murni rakyat West Papua yang resmi. 5. Kami menegaskan kembali tuntutan rakyat West Papua agar semua pihak mendorong hak menentukan nasib sendiri yang damai dan demokratik bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasib politiknya. Terima kasih. Demikian deklarasi PRP wilayah Bali yang baru saja selesai dibacakan dan juga pengumuman PRP tahap 1 serta pernyataan sikap PRP secara umum baru saja disampaikan. Dan yang selanjutnya itu berdasarkan pernyataan sikap ini, kami petisi rakyat Papua menyerukan satu, rakyat West Papua di dalam dan di luar Papua agar tidak terhasut dalam politik pecah belah dan segala rekayasa pembangunan Indonesia di West Papua. Yang kedua, rakyat West Papua di dalam dan di luar negeri agar terus menggalang petisi penolakan OSUS sebagai konsolidasi persatuan sikap demokratik bersama. Yang ketiga, segera melanjutkan mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional secara damai demi mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Yang keempat, PIF kepada negara-negara Melanesian Superherd Group MSG, Pacific Island Forum PIF, African Caribbean Pacific ACP, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB segera memantau dan mendesak Indonesia mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini dengan penuh kesungguhan sikap bersama dengan 120 organisasi yang tergabung dan organisasi yang tergabung ini terus akan berkembang dan bertambah menyatakan pernyataan sikap ini. Mungkin sekian konferensi pers kami. Tentang petisi rakyat Papua, deklarasi petisi rakyat Papua wilayah Bali, pengumuman PRP tahap 1,
dan pernyataan sikap PRP secara umum. Mungkin sekian dan terima kasih. Otsus Tolak. Tolak Otsus di jilid 2. Tolak. Tolak Otsus jilid 2. Tolak. Tolak Otsus jilid 2. Tolak.